Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala seraya mendoakan untuk seluruh pemirsa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya sehingga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizkinya, dan Allah beri kekuatan sehingga kita konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dalam iman dan Islam yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang kepribadian manusia, maka kali ini pembahasan kita berkenaan dengan kedudukan manusia. Yang pertama, kedudukan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik bentuk ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara fisik, manusia dikaruniai bentuk yang indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tak dapat dipungkiri manusia jelas lebih sempurna. Posisi anggota badannya yang seimbang, caranya berjalan yang tegak, ini semuanya membuktikan keunggulan bentuk fisik manusia. Dalam hal kekuatan, manusia secara alami memang tidak sekuat gajah. Akan tetapi, kelemahan ini bisa ditutupinya karena Allah telah memberi kemampuan lain sehingga manusia mampu mengalahkan kekuatan gajah. Dengan akalnya, manusia justru dapat memanfaatkan kekuatan gajah. Juga dalam hal ketajaman penciuman, penciuman manusia tidak setajam anjing, tetapi manusia punya kemampuan memanfaatkan kelebihan anjing. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan mengenali nama-nama semuanya, sehingga manusia dapat memanfaatkan potensi yang ada di alam. Karena kelebihan ini pula lah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi manusia tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga punya kelebihan akal yang dapat menunjang kemampuan fisiknya. Kesempurnaan manusia yang lain adalah memiliki kemampuan sebagai makhluk religius. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan, ditiupkannya ruh ciptaannya. Bila makhluk-makhluk yang lain hanya tunduk secara fisik, tetapi manusia juga dituntut tunduk secara ruhani. Hal ini semakin menambah kesempurnaan sosok manusia. Kedudukan manusia yang kedua adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi amanah kepada manusia sebagai khalifahnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam ini untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kedudukan mulia manusia juga oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 70.
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Begitulah Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya, sifat kasih sayangnya telah memberikan manusia segala kemudahan dan fasilitas di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diciptakannya di alam ini untuk manusia. Lautan yang luas, daratan yang terbentang, bahkan angkasa yang tinggi, semua itu untuk kepentingan hidup manusia. Segala isi alam dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ini semua dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan manusia. Kedudukan yang ketiga, manusia tetap mulia bila beriman dan beramal soleh. Meskipun manusia telah diberi kelebihan, kemudahan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia harus ingat bahwa bagaimanapun ia adalah makhluk yang dicipta. Khalaqal insana min 'alaq. Kalaupun kedudukannya mulia, itu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kasih sayang Allah harus diimbangi dengan ketawaduan. Manusia akan tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dia beriman kepadanya dan mengaktualisasikannya dengan amal soleh. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh adalah pahala yang tiada terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Segala pemberian Allah itu harus disyukuri dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya kenikmatan itu sesuai petunjuk Allah, maka Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh bagi orang yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, dan sungguh bagi orang yang kufur maka siksa Allah sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya bukan untuk membuat manusia sempit, tetapi untuk menjaga agar manusia tetap dalam kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala memberi rambu-rambu dan batasan-batasan hidup, menghambat perjalanan hidup di dunia, tetapi untuk mengarahkan agar manusia dapat mencapai tujuan hakiki. Tujuan hidup manusia bukanlah kesenangan dunia semata-mata, tetapi kembali kepada ridha Allah. Dunia ini adalah sarana untuk kembali kepadanya dengan selamat. Kedudukan manusia yang keempat adalah manusia akan terhina bila ia ingkar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia justru mengingkari segala karunia dari Allah, maka segala kemuliaan yang diberikan Allah akan berganti menjadi azabnya. Manusia sebagai makhluk yang telah diberi kepercayaan dan amanah, jika mengingkarinya tidak akan membuat dirinya terhormat, tapi justru terlaknat. Sayangnya, manusia sering silau oleh gemerlapnya dunia dan melupakan tujuan hakikat hidup di dunia. Manusia tidak dilarang dengan kesenangan duniawi. Bahkan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tetapi jangan sampai bisikan duniawi membuatnya lupa diri sebagai makhluk dan lupa kepada Allah sebagai Khalik. Sangat wajar bila manusia berkhianat. Dia justru dikembalikan ke jurang yang terhina. Bukankah asal kejadian manusia dari air yang hina? Mengapa kemudian ia menjadi
pengingkar yang nyata. Al-Quran sangat mengecam manusia yang mengingkari Allah, padahal manusia telah diberi kemuliaan itu. Maka Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya dengan perumpamaan khimar atau binatang keledai. Masalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro. Meskipun membawa kitab suci tapi tak pernah mengamalkannya, justru mendustakannya. Akibat kerakusan dan keberaniannya menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, manusia juga dikutuk sebagai kera dan babi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika sarrum makanau wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Bagi mereka sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap tidak beriman. Perumpamaan mereka yang tidak menghargai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya adalah seperti anjing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil qalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sungguh amat buruk perumpamaan pada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.